Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Sehat ya? Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya anak-anak. Apa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami boleh memulai pembelajaran kami. Biarlah Engkau yang menyertai anak-anak kami dan pembelajaran kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, di sini siapa yang suka berdoa? Ibu percaya pasti semuanya suka berdoa ya anak-anak ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai arti dari berdoa. Nah, berdoa itu adalah alat atau cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maksudnya itu adalah alat untuk kita berbicara, mengeluarkan setiap isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam berdoa ini tidak memandang usia ya anak-anak. Semuanya, mau itu tua, mau itu muda, mau itu sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, tidak memandang usia, siapapun boleh berdoa kepada Tuhan. Dan itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengapa sih manusia itu harus berdoa. Nah, kita berdoa kepada Tuhan adalah untuk menyampaikan setiap isi hati kita anak-anak kepada Tuhan, baik itu ketika kita mendapat masalah ataupun ketika kita sedang bahagia dengan keluarga kita, dengan teman kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, menjelaskan tujuan dari berdoa. Apa sih tujuan dari kita berdoa kepada Tuhan? Melalui doa ini anak-anak, Tuhan Yesus itu mengajar kita bahwa bukanlah sekedar kesempatan kita untuk meminta dari Tuhan apa yang kita inginkan anak-anak, melainkan dengan kita berdoa kita bisa memuji Tuhan anak-anak, kita bisa memuliakan, kita bisa mengagungkan, kita bisa memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi tujuan berdoa itu tidak hanya untuk diri kita, melainkan untuk Tuhan juga, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita kerjakan sepanjang hari. Nah, dalam doa ini kita juga meminta bukan kehendak dan keinginan kita saja anak-anak, melainkan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita anak-anak. Jadi kita tidak boleh egois ya anak-anak ya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita hanya meminta apa yang kita ingini, tapi kita tidak memikirkan perasaan Tuhan Yesus. Jadi kita juga tidak hanya meminta apa yang kita inginkan, melainkan kita juga meminta apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita anak-anak. Nah, di dalam berdoa itu apa sih yang anak-anak lakukan, apa sih yang anak-anak minta? Pastinya hal yang positif ya anak-anak ya. Nah, Ibu percaya pasti anak-anak tuh meminta kesehatan, pemeliharaan, meminta kekuatan, meminta ketenangan ketika mendapat masalah ya anak-anak ya. Dan pastinya anak-anak pasti mendoakan orang tuanya ya dan keluarganya ya. Oke, nah pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sikap berdoa yang benar. Pastinya anak-anak sudah pernah diajarkan di rumah ataupun di sekolah ya, cara berdoa kepada Tuhan itu seperti apa. Itu lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kalau biasanya di rumah nih boleh berlutut ya anak-anak ya. Nah, berlutut dan mengucapkan doa kita kepada Tuhan, mengucapkan isi hati kita kepada Tuhan, kejadian-kejadian yang kita lewati sepanjang hari kepada Tuhan. Percayalah anak-anak, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, tanpa meminta hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tanpa pamrih, dan berdoa kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan hati yang mau menceritakan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan mendengar setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi anak-anak, Ibu mau jelaskan bahwa, dan Ibu ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu mau mendengar setiap doa kita anak-anak. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mendengarnya. Dan Tuhan akan mengabulkan setiap permohonan ataupun keinginan kita yang berkenan di hadapannya anak-anak. Namun jangan lupa ya anak-anak ya, kita tidak boleh memaksa
memaksakan. Jika kita berdoa kepada Tuhan ingin meminta sesuatu dan kita belum mendapatkannya, itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak memberi ya anak-anak, melainkan belum waktunya. Nah, jadi kita harus berkomunikasi kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah pembelajaran kami mengenai berkomunikasi dengan Engkau boleh menjadi bermanfaat buat anak-anak dan mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bilang Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat aktivitas, Tuhan memberkati.